bertemu lagi dengan saya Buduma. Hari ini kita akan belajar penentuan delta H reaksi menggunakan kalorimeter. Materi kimia di kelas 11 semester 1. Penentuan delta H reaksi dapat dilakukan dengan percobaan menggunakan kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Jadi ini adalah gambar dari kalorimeter bom ya. Jadi penggunaan kalorimeter bom ini melibatkan reaksi gas ya. Bagian-bagian dari kalorimeter ini adalah ada termometer, yang ini adalah pengaduk. Kemudian ini adalah suatu tabung silinder yang berisi gas oksigen ya. Dan ini akan dihubungkan dengan arus listrik. Prinsip kerja dari kalorimeter ini menggunakan ajas black pada sistem terisolasi atau tersekat, di mana kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diserap ya. Kalor yang dilepas itu berasal dari tabung tempat reaksi pembakaran ya. Nah, di sini ada reaksi pembakaran, maka akan terjadi perubahan suhu. Dan kalor yang dilepas ini akan diserap oleh larutan dan kalorimeter ya. Dan akan terjadi perubahan suhu. Dan kita bisa melihat perubahan suhu itu dengan menggunakan termometer ya. Setiap zat itu mempunyai kalor jenis dan kapasitas kalor ya. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis itu menyatakan kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor ini lambangnya C besar, kalor jenis itu C kecil ya. Kapasitas kalor itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius ya. Di mana kapasitas kalor itu ya dapat dihitung dengan rumus massa dikali kalor jenis ya. C ini adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius ya. M itu adalah massa zat, sedangkan C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per gram derajat Celcius. Jadi, jika pada suatu reaksi terjadi perubahan suhu, ya, karena di sini tadi terjadi reaksi pembakaran, ya, maka akan terjadi perubahan suhu, di mana kalor yang dilepas dari reaksi pembakaran ini akan diserap oleh larutan dan kalorimeter, ya. Jika pada suatu reaksi terjadi perubahan suhu atau delta T, maka perubahan kalor itu dapat dirumuskan, ya, Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T ya. Karena massa dikali kalor jenis itu sama dengan kapasitas kalor, maka Q sama dengan ya kapasitas kalor dikali delta T. Ini tadi ya rumusnya ya, kalor sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Jadi delta T ini adalah perubahan suhu yang terjadi setelah reaksi pembakaran ya. Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ya. Pada ajas black tadi bahwa Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diserap ya. Karena Q yang dilepaskan itu hasil dari proses pembakaran ya, maka kalor yang dilepaskan itu akan diserap oleh larutan dan kalorimeter. Karena ini adalah reaksi pembakaran, jadi tandanya min ya. Ini adalah reaksi eksoterm. Jadi delta H sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter ya. Tanda min ini karena reaksi eksoterm atau reaksi pembakaran. Oleh karena Q kalorimeter ini terlalu kecil ya, jadi kalorimeter itu menyerap kalor itu sangat kecil sekali dibanding dengan yang diserap oleh larutan. Maka Q kalorimeter itu diabaikan ya, sehingga delta H-nya sama dengan min Q larutan, di mana Q larutan sama dengan kapasitas kalor larutan ya
dikali delta T. Kita masuk pada contoh. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin. Kalor reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu adalah, nah, di sini yang diketahui adalah delta T-nya sama dengan 3 derajat Celcius. Ini kita ubah dulu ke dalam Kelvin ya. Jadi 3 ditambah 273 sama dengan 276 Kelvin. Ya, massa yang diketahui, massa air ya, ini 0,5 kg ya, sama dengan 500 gram. Jadi kita bisa mencari kalau reaksi zat yang dilepaskan ya. Jadi rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini adalah massa, ini adalah kalor jenis air ya. Ini adalah delta T. Ini 500 gram dikali 4,2 Joule per gram Kelvin dikali 276 Kelvin. Jadi hasilnya sama dengan 579.600 Joule. Atau kita ubah ke kilojoule, 579,6 kilojoule. Contoh kedua, pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan sehingga suhu air naik dari 25 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air 1 gram per mililiter dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, hasil delta H reaksi pemanasan tersebut adalah, jadi kita cari dulu massa dari air ya. Jadi massa dari air itu volume dikali massa jenisnya. Volumenya tadi adalah 3 liter, berarti 3000 ml dikali 1 gram per mililiter ya. Terdapat massa air 3000 gram. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Massanya 3000, kalor jenis air 4,2 ya, delta T-nya kita ubah ke Kelvin ya. Kalau di sini derajat Celcius ya, perubahannya adalah 72 ditambah 273, ini diubah dulu ke Kelvin, dikurang 25 ditambah 273 derajat Kelvin. Jadi masing-masing diubah ke Kelvin ya. Jadi 3000 dikali 4,2 dikali 47. Jadi hasilnya 592.200 Joule. Kita ubah ke kilojoule, ini dibagi 1000 ya. Jadi 592,2 kilojoule. Contoh ketiga, dalam suatu kalorimeter direaksikan 200 cm3 larutan NaOH 1 molar dengan 200 cm3 larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukanlah perubahan entalpi dari reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Kita perhatikan, Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q larutan ya. Oleh karena kalorimeter itu tidak menyerap kalor, maka Q reaksi sama dengan min Q larutan ya. Jadi kita cari dulu volume dari larutan ya. Volume NaOH ditambah volume HCl, yaitu 200 tambah 200 menjadi 400 ml ya. Jadi massa larutan itu
volume larutan dikali rapatan larutan atau massa jenis larutan ya. Jadi 400 ml dikali 1 gram per mililiter. Jadi massa larutan sama dengan 400 gram. Kemudian kita cari ya delta T-nya 36 tambah 273 ya, kita ubah ke Kelvin dulu, dikurang 29 ditambah 273 sama dengan 7 Kelvin ya. Jadi Q larutan sama dengan ya massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali delta T. Berarti 400 gram dikali 4,18 Joule per gram Kelvin dikali 7 Kelvin sama dengan 11.704 Joule sama dengan 11,704 kilojoule ya. Jadi dari Q larutan ini kita cari mol larutan ya, di mana mol sama dengan volume dikali molaritas ya. Karena ini adalah reaksi penetralan ya. Jadi mol NaOH sama dengan mol HCl ya. Jadi 0,1 liter dikali 1 mol per liter sama dengan 0,1 mol. Jadi pada reaksi antara 0,1 mol NaOH dengan 0,1 mol HCl terjadi perubahan kalor sebesar Q reaksi sama dengan min Q larutan. Jadi Q reaksi sama dengan min 11,704 kilojoule ya. Maka untuk setiap 1 mol NaOH ini yang bereaksi dengan 1 mol HCl akan terjadi perubahan kalor sebesar min 11,704 kilojoule per 0,1 mol. Jadi perubahan kalor yang bertanda negatif ini menunjukkan reaksi berlangsung secara eksoterm ya. Pada tekanan konstan, perubahan kalornya sama dengan perubahan entalpinya. Persamaan termokimianya dapat ditulis ya, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Jadi delta H sama dengan min 11,704 kilojoule. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.